Saudara, saya ingin mengajak kita membuka satu cerita di dalam Kisah Para Rasul. Saya percaya saudara sudah pernah membaca dan mendengar cerita ini dikhotbahkan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kita akan melihat dari ayat yang ke-23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi-nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita bayangkan ya, ada seperti satu kebaktian ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri semuanya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Saudara, Alkitab menceritakan bahwa Paulus dan Silas dibelenggu dan mengatakan dipasung. Berarti bayangan saya, kedua kaki Paulus dan Silas itu dirantai. Kemudian rantainya disambungkan ke tembok, yang berarti ke bagian tembok yang disemen, saudara. Saya membayangkan pasung seperti itu ya. Kemudian Alkitab menceritakan bahwa mereka semua itu kan di penjara. Keadaan kita hari-hari ini tuh seperti di dalam penjara, saudara. Semua banyak saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, kita merasakan kita seperti di penjara, kita seperti dibelenggu, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalaupun kita keluar, ada sebuah ketakutan, ada sebuah kekhawatiran. Karena kita tidak tahu siapa yang OTG, siapa yang lagi jalan, dan sudah bertemu dengan siapa-siapa aja. Kita setiap saat bisa seperti terekspos dengan ancaman. Itu keadaan di bangsa kita saat ini. Sama seperti Paulus dan Silas ada di dalam penjara, saudara. Kemudian satu yang mereka lakukan, mereka memuji-muji Tuhan. Mereka menaikkan pujian tengah malam. Mungkin ya karena gak ada apa lagi yang bisa dilakukan, mereka cuma menaikkan pujian. Saya berharap cerita sederhana ini bisa menjadi sebuah contoh apa yang bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini. Bahwa ketika mereka dalam kondisi di penjara, mereka gak bisa ngapa-ngapain. Saudara, satu yang mereka bisa lakukan, kaki mereka boleh dibelenggu, bahkan tangan mereka pun boleh dirantai. Tapi mereka masih bisa membuka mulut dan mereka bisa menyanyikan pujian penyembahan. Mereka masih bisa menaikkan penyembahan ke Tuhan. Itu yang saudara dan saya bisa lakukan. Tapi saudara dan saya kaki dan tangan masih tidak terbelenggu. Tapi kita sedikit mirip dengan penjara. Tapi kita tidak bisa dihalangin untuk bisa memuji, menyembah Tuhan. Itu yang saya maksud, bahwa saya melihat ada sesuatu yang dahsyat. Ketika beberapa hari terakhir ini saya sering telepon dengan teman-teman untuk menguatkan mereka yang terkena COVID. Saudara, saya tidak banyak hal yang bisa saya lakukan. Saya mau ke tempat mereka juga gak mampu. Jangankan saya yang posisi saat ini ada di Australia, saudara. Saya tadi pagi mendengar dan melihat satu video, di mana dalam video ini saya melihat bagaimana ketika seorang ayah meninggal, anak-anaknya, detik-detik ayahnya ini meninggal, sampai di monitor layar itu ditunjukkan sampai garisnya flat. Mereka nggak bisa ada di samping papanya, walaupun mereka sama-sama di satu kota.
Saya melihat bagaimana mereka video call, seperti melalui video call, dan mereka menangis. Istri menangis, anak-anak menangis, semua di video call itu. Ketika saya menyaksikan itu, aduh saudara, saya ngerasakan hati saya seperti gimana gitu ya. Mereka sama-sama di satu kota, tapi gak bisa mendampingin di sebelahnya. Ketika ayah yang mereka cintai dipanggil pulang. Karena gak boleh anggota keluarga itu untuk ada di samping papanya. Ada banyak hal yang kita gak bisa lakukan. Mungkin bahkan maksimal yang saudara dan saya bisa lakukan ketika ada orang-orang atau saudara kita yang terkena COVID, mungkin kita bisa menguatkan, mungkin kita bisa memberikan penghiburan. Terbatas sekali apa yang bisa kita lakukan. Kita mau peluk mereka jelas gak bisa. Kita mau kunjungin mereka gak boleh. Tapi ada satu yang bisa juga kita lakukan saudara. Kita menaikkan pujian penyembahan. Saya adalah seseorang yang selalu bergerak di dalam worship. Dan saya ngerasakan bahwa penyembahan itu merupakan seperti satu akses yang Tuhan berikan kepada kita. Di saat kita sama sekali tidak mampu melakukan apapun, penyembahan itu merupakan sebuah akses yang powerful sekali yang bisa kita lakukan. Nah menariknya di dalam cerita ini dikisahkan bahwa ketika Paulus dan Silas itu menyembah saudara, dan orang-orang lain semua ikut mendengar. Saya membayangkan yang ikut mendengar mungkin ada yang juga menangis di dalam hadirat Tuhan. Mungkin yang ikut mendengar itu juga mengalami lawatan Tuhan. Dan Alkitab menuliskan tiba-tiba terjadi gempa bumi. Semua pintu terbuka. Nah ini gempa buminya sopan saudara. Kenapa saya bilang sopan? Karena namanya gempa bumi itu kan random ya. Random itu bisa langit-langitnya yang roboh kek atau apanya gitu kan. Berantakan tapi ini bisa rata. Semua pintu penjara terbuka. Nah kan sopan gitu gempa buminya saudara. Terus yang luar biasa yang saya tangkap nih. Belenggu yang memasung kaki Paulus dan Silas itu bisa copot. Loh kan gak make sense, gak masuk akalnya itu begini. Logikanya kalau gempa bumi menggoncangkan tembok, maka bagian rantai yang ditempelkan ke tembok, yang disemen ke tembok itu yang pecah kan. Tetapi kondisi yang menempel di tangan atau di kaki itu kan tetap sama, tetap utuh. Ini enggak. Yang pecah, yang putus, yang terlepas adalah yang membelenggu di kaki. Kenapa bisa begini? Ya jelaslah saudara, dari sini kelihatan sekali bahwa ini tangan Tuhan yang bekerja. Ini kuasa surga yang ikut campur. Ini yang bisa kita lakukan saudara. Di saat tangan kita terbelenggu, kaki kita terbelenggu, bahkan kita sedang di dalam penjara, kita penuh dengan ketakutan. Mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa orang bertanya kepada saya, sampai kapan ini COVID? Saya nggak tahu saudara. Rasul Paulus pun ketika ada di dalam penjara, mungkin dia juga nggak tahu nasibnya mau sampai gimana. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita mengangkat penyembahan. Ada satu cerita yang saya ingat, ini kisah nyata saudara. Karena orang yang mengalami ini dari Indonesia. Saudara, orang ini punya hati mengasihi Tuhan luar biasa. Dia cinta banget sama Tuhan. Dan dia memang memberikan hidupnya untuk menjadi seorang misionaris. Nah satu kali dia diutus untuk menjadi seorang misionaris di daerah pedalaman di Indonesia bertahun-tahun yang lalu. Di daerah sekitar Irian Jaya dulu sekali saudara. Kemudian dia masuk ke sana. Ternyata saudara ketika dia masuk dia memberitakan Injil kepada penduduk yang masih asli. Dia langsung dipenjara saudara. Dia langsung dipenjara. Waduh, Anda bisa bayangkan dia desperate. Nah, ngomong-ngomong soal sebelum dia penjara. Kira-kira 1 bulan sebelum dia berangkat untuk menjadi misionaris. Ketika dia lagi mengendarai motor, tiba-tiba di jalan dia mengalami kecelakaan. Kemudian dia terlempar dari motornya dan area mukanya itu
uh, menghantam kepada pinggiran jalan. Dan gara-gara itu dia ada masuk di rumah sakit selama sekitar 2 minggu. Dan akibat itu giginya dia rontok. Giginya dia rontok banyak sekali. Nah, setelah kejadian itu akhirnya dia terpaksa harus mengenakan gigi palsu. Nah, ketika dia ada di dalam penjara, diceritakan bahwa penjaranya itu kecil sekali seperti kurungan binatang gitu ya. Dan dia itu sempat menangis karena dia tuh ngomong begini sama Tuhan, aduh Tuhan, kok nasibku apes banget ya. Aku ini loh memberikan hidup untuk menjadi misionaris. Aku ini sampai meninggalkan semuanya ke sini. Ternyata sebelum aku berangkat ke sini, Engkau loh memberikan aku ujian. Aku tuh harus kecelakaan. Dan gara-gara itu aku harus kehilangan gigi juga. Umurku masih berapa tapi aku udah pakai gigi palsu kayak emak-emak. Ketika dia mulai mengeluh, dia mulai berpikir begini. Daripada saya mengeluh, toh tidak bisa merubah keadaan. Ya sudahlah, kalau memang nasib saya umurnya tidak panjang, saya harus mati. Karena waktu saya mendengar cerita ini, rencana suku asli ini, orang asli ini, besoknya dia itu akan dikorbankan untuk penyembahan dewa mereka nih ceritanya. Singkat cerita, daripada nangis, stres, atau tidak merubah keadaan, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia tuh nyanyi, dia mulai menyembah Tuhan. Nah, karena bosen gak ngapa-ngapain menyembah Tuhan juga akhirnya dia mulai lelah. Dia merasa tidak enak karena banyak nyanyi, akhirnya dia nyanyi ambil bergumam, kemudian tahu-tahu dia copot gigi palsunya. Terus dia copot gigi palsunya, dia benerin, terus dia bersihin. Ya namanya di dalam kurungan gak ngapa-ngapain dia bersihin gigi palsunya. Nah tiba-tiba ada orang dari suku asli itu lewat ketika dia lagi bersihin gigi palsunya. Orang dari suku asli ini langsung teriak jerit-jerit saudara. Teriak dengan bahasanya dia gak tahu, pokoknya dia keteriak ketakutan. Dia panggil kepala suku. Lalu berduyun-duyun datanglah kepala suku bersama dengan orang-orang satu suku itu saudara. Datang, terus kemudian ketika datang mereka terkejut ngelihat orang ini lagi asik-asiknya. Nah ketika dia lihat dikerumunin dia bingung kan. Spontan dia masukkan kembali gigi palsunya. Wah mereka tambah semakin ketakutan saudara. Dan akhirnya mereka tuh berlutut, mereka tuh menyembah-menyembah. Rupanya mereka itu menganggap orang ini sakti. Kenapa? Dia adalah utusan dewa. Karena bisa copot dan pasang giginya dengan begitu gampang. Manusia kan tidak bisa lakukan itu. Wah langsung mereka menyembah. Dan setelah itu, gara-gara itu, dia dengan mudah memberitakan tentang Yesus. Dan satu suku ini terima Tuhan. Pada waktu saya mendengar cerita ini, saya semakin belajar mengerti begini. Ternyata Tuhan itu mengizinkan dia kecelakaan. Supaya dia dapat gigi palsu nih ceritanya. Gara-gara itu dia terselamatkan saudara. Kadang-kadang kita tuh tidak mengerti hal-hal yang buruk terjadi bagi kita tidak ngerti. Tapi mari kita belajar dari kisah Paulus dan Silas. Kita ngucap syukur yuk, kita menyembah. Anda tidak akan pernah tahu ketika kita lagi asik menyembah, gempa bumi terjadi, menggoncangkan, yang membelenggu kita terputus, penyakit yang membelenggu kita tiba-tiba rontok, masalah-masalah yang membelenggu kita tiba-tiba terpecah, dan Tuhan memberikan keajaiban dan pertolongan. Daripada mengeluh, daripada komplain, toh keadaan tidak akan berubah. Daripada seperti itu, kenapa kita tidak memuji, menyembah seperti yang dilakukan misionaris tadi, saudara? Ketika kita menyembah, memuji, ada kuasa mujizat Tuhan diekspresikan, dimanifestasikan. Bentuknya bisa banyak. Tetapi saya percaya ketika kita memuji, menyembah, dan kita bisa mengucap syukur, saya percaya sesuatu yang tadinya negatif, Tuhan bisa merubah menjadi hal yang indah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yuk kita berdoa. Saya mengajak kita berdoa beberapa saat ini juga untuk bangsa kita. Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami melepaskan berkat untuk Indonesia. Kami berkata Indonesia sembuh, Indonesia sehat.
Biar kuasa darah Yesus akan membasuh kembali semua anak-anak Tuhan di Indonesia maupun semua rakyat Indonesia. Kesembuhan boleh terjadi buat bangsa kami. Kami berdoa tolong Tuhan buat seluruh saudara-saudara kami yang sekarang sedang terbaring sakit. Baik itu kena COVID ataupun kena penyakit yang lain. Biarlah melalui saat-saat ini Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan. Supaya kami boleh melihat kemurahan Tuhan terjadi dan dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Kami boleh mohon belas kasih-Mu supaya mujizat terjadi. Kami berkata di dalam nama Yesus, penyakit kami perintahkan kau pergi. Dan oleh kuasa darah Yesus, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan saudara-saudara kami. Dan kami katakan kesembuhan mengalir dan terjadi buat saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus. Tuhan, dan kami berdoa buat seluruh teman-teman yang mungkin mengalami kesusahan karena ditinggalkan keluarga akibat sakit. Beri mereka kekuatan Tuhan. Beri mereka penghiburan bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa lepas dari segala keadaan yang kami tidak mengerti, kami tetap punya Tuhan yang mencintai kami. Dan kalau Tuhan mencintai kami, rancangan-Mu adalah rancangan yang tidak mungkin untuk mencelakai kami Tuhan. Walaupun kami tidak mengerti, tapi beri kami kekuatan untuk belajar, mensyukuri, dan belajar percaya dengan segala yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa memberkati semua teman-teman yang ikut doa malam hari ini. Apapun yang sedang mereka pergumulkan, biar tangan Tuhan turun saat ini di rumah mereka masing-masing. Menjamah mereka, membuat jalan. Seperti Tuhan bisa membelah laut, Tuhan bisa membuka jalan bagi mereka. Sebab Engkau Tuhan Allah pencipta. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba memintakan berkat-Mu. Biar berkat yang terbaik dari surga turun buat kami. Mari kita angkat tangan saudara. Aku memintakan blessing dari surga. Setiap tangan yang diangkat. Biar tangan ini boleh melihat breakthrough. Tangan surgawi turun menyambut mereka. Supaya melihat manifestasi surga akan terjadi dalam hidup mereka. Biarlah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kami semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap kuat saudara dan Tuhan memberkati.